Halo. Halo Kak Bram. Nah, sebelum kita berkenalan dengan Kak Bram, aku ingin memberikan informasi mengenai biografi dari Kak Bram ini sendiri nih, Valin. Iya, Baik, silakan, Kak. bernama lengkap Septia Bram. Ya, ini beliau adalah seorang digital marketer yang suka banget ngasih tips and trik bisnis online. Mas Bram memiliki followers lebih dari 600.000 ya di TikTok. Tadi sudah aku sebutkan berapa followers di Instagram dan di TikTok. Dan ini memiliki akun bisnis barang Bram yang sering warawiri di FYP, gak hanya mengedukasi melalui media sosial, ia juga membuka kelas-kelas yang berkaitan dengan dunia digital marketing di sosmednya tersebut, di TikTok maupun di Instagram dengan akun bisnis bareng Bram. Nah, kepo kan kita kan? Baik, Kak Bram, halo. Halo. Sore. Aduh ya, ini begitu imut-imut Kak Bram pada kali ini ya, cerah ceria. Harus dong. Dan tentunya akan siap memberikan sharing kepada semuanya rekan-rekan para pelaku UMKM nih. Kurang lebih ada 171 partisipan pada kali ini. Keren. Hai, Kak Bram sudah siap? Sudah. Boleh aku share? Oke, silakan, Kak Bram. It's yours. Oke. Aman ya? Aman. Oke. Kalau kita mulai dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pertama aku ucapkan terima kasih dulu buat BRI sama Kompas ya sudah diizinkan buat sharing-sharing di sini. Sama tadi pembicaranya sebelum saya keren banget gitu ya, Mas Drata sama Mbak Putri itu keren banget tadi. Insight-nya keren banget. Dan di sini izinkan saya untuk sharing-sharing tentang gimana sih kita bisa memanfaatkan digital marketing ya, kurang lebih juga sudah disinggung sama Mbak Putri sama Mas Drata tadi, pentingnya marketing, pentingnya digital juga, pentingnya data juga, ini kurang lebih sama, masih nyambung juga seperti tadi, seperti itu. Oke, kalau misalkan yang belum tahu siapa itu Septia Bramandita ya, mungkin saya tambahin tadi di awal ya, saya adalah seorang digital marketer, content creator dan business owner. Saya juga sering buat konten-konten tentang tips digital marketing, tips bisnis itu di dua platform sosial media yang sering saya posting. Yaitu yang pertama ada di Instagram dan yang kedua ada di TikTok. Jadi kalau misalkan belum follow, silakan follow dulu, boleh. Lalu berikutnya, nanti ini selama saya presentasi ya, mungkin sama saya sharing-sharing, boleh upload di Instastory tentang aha moment yang Anda dapatkan selama webinar ini ya. Jadi aha moment itu maksudnya, oh ini keren banget nih, insight-nya baru banget yang aku tahu. Nah kayak gitu. Jadi boleh itu di-upload di Instastory, lalu tag saya @bisnisbarengbram, tag kompas.co.id dan tag rumahbumn.bri. Ya, nanti saya tunggu. Dan dua terbaiknya nanti bisa dapat free akses ke produk saya, salah satunya itu kontensosmed.id senilai 197.000 untuk 2 orang. Oke, saya lanjutin. Nah, saya juga punya 12 sertifikasi di bidang digital marketing ya. Ini mulai dari digital marketing strategis, search marketing, sosial media, konten marketing, dan lain sebagainya. Yang mana memang ini saya butuhkan juga sertifikatnya untuk klien-klien yang berbahasa Inggris seperti itu ya. Kalau klien-klien di Indonesia sih saya rasa juga penting juga sih untuk dapetin yang misalkan skalanya sudah besar perusahaan gitu, karena selama ini saya juga handle digital marketing agency dan itu handle kebanyakan juga dari teman-teman UMKM seperti itu. Nah, kalau ngomongin tentang jualan online, saya sudah jualan online itu dari 2013, dulu masih zamannya di Kaskus ya. Kalau misalkan tahu berarti kita seumuran ya, seumuran banget. Sorry, ini kepencet. Oke. Nah, jadi kalau misalkan tahu dulu Kaskus saya jualan HP dulu, ini waktu masih SMK kelas 2. Ya, jadi jangan menganggap saya terlalu tua karena saya belum bapak-bapak sekarang. Jadi seperti itu ya. Nah, ini 2013 saya jualan HP dan ini salah satu produk saya juga produk digital ya kalau ini ya. Dari 1 Januari 2019 sampai 26 Juli 2020 ini kebetulan bisa make money sekitar 1,5 M. Ya, ini produk digital ya. Berikutnya ini ada juga kalau ini produk fisik ya, dari Juli 2020 hingga Februari kemarin 2021, ini salah satu dari klien saya. Dia bisa saya bantu digital marketingnya dan bisa make money omsetnya 1 M. Ini kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bulan ya. Berarti kurang lebih 1 bulan rata-rata ya 100 lah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya, ya I'm start from nothing, saya mulai dari bukan siapa-siapa, saya juga dulu mulai nggak pakai modal sama sekali, ya.
beneran nggak pakai modal, karena modal dari mana anak SMA kelas 2 gitu ya kan. Saya cuma manfaatin yang namanya internet. Ya. Dia juga berpengalaman dari 100.000 per bulan hingga 100 juta per bulan. Pernah juga merasakan sakitnya rugi, 1 juta hingga sakitnya rugi 500 juta itu sudah pernah. Jadi asam, garam, manis, pahit, jualan online, ya sudah pernah dirasakan semuanya lah. Seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin tentang digital marketing itu apa sih Mas Bram? Digital marketing itu ya secara simpel ya, jadi suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk menarik konsumen dan jalan konsumen secara cepat dan tepat. Itu saya bold-nya adalah secara cepat dan tepat. Ya, jadi kalau misalkan ditanya Mas Bram apakah pernah jualan offline, saya sampai sekarang dari dulu pertama kali jualan itu saya nggak pernah jualan offline sama sekali. Kenapa? Yang pertama memang nggak pernah punya modal banyak untuk membuat bikin toko, rumah juga nggak di kota-kota banget. Saya dari Malang. Dan yang saya punya cuma ya laptop dan internet sampai sekarang gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah berkembang seperti itu. Ya. Dan kalau misalkan kita ngomong digital marketing di Indonesia, Mas, yang paling banyak dipakai itu apa aja? Yang paling banyak dipakai yang di Indonesia dari 12 sertifikasi saya tadi, ternyata di Indonesia cuma 5 ini aja. Yang pertama itu adalah social media marketing. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sosial media untuk meningkatkan omset bisnis kita. Yang kedua ada email marketing. Jangan bilang kalau misalkan Mas emang email masih aktif ya sekarang. Masih, tergantung marketnya masing-masing. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Mas saya jualannya makanan, apakah perlu email marketing? Saya ngomong nggak perlu kalau seperti itu. Tapi ada memang beberapa bidang yang memang email marketing itu malah jadi salah satu yang powerful. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah konten marketing, bagaimana kita membuat konten supaya orang itu awalnya nggak tahu, jadi akhirnya tahu, jadi beli. Seperti itu. Lalu yang keempat ada e-commerce marketing, yaitu jualan online, toko online, ya bisa itu dari website sendiri atau bisa dari marketplace. Ya, dan berikutnya yang terakhir adalah paid traffic atau traffic berbayar. Jadi kita nyari konsumen, nyari orang supaya beli ke dari kita, itu kita ngiklan lewat Facebook Ads, lewat Instagram Ads, lewat TikTok Ads, lewat Google Ads dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Jadi, kalau pertanyaannya adalah, Mas, harus mulai dari mana Mas biar paham digital marketing ini? Karena kan aku juga orangnya gaptek dan itu kebanyakan orang-orang yang tanya ke saya itu pasti, Mas saya gaptek bisa nggak ya? Gitu. Tenang aja, semuanya bisa. Yang penting ada niat mau belajar sebenarnya. Kalau dibilang gaptek, saya dulu juga nggak pintar-pintar banget tentang teknologi ya. Tapi intinya saya mau belajar, jadi semuanya bisa. Oke. Nah, kalau yang paling gampang, harus mulai dari mana? Harus mulai itu adalah dari sesimpel kita membuat akun sosial media dulu. Ya, nggak mungkin kita jualan zaman sekarang, jualan hanya mengandalkan offline saja. Saya ngomong nggak mungkin. Kenapa? Susah. Zaman sekarang berbeda dengan 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, di mana kita tinggal misalkan punya buka toko depan jalan raya yang ramai, mungkin itu langsung laris dulu ya. Tapi kalau sekarang itu bukan satu-satunya cara. Ya, jadi misalkan kita bukan di kota-kota banget, bukan di ibu kota, misalkan ya. Jadi kita juga bisa manfaatin tuh, kita dapetin pembeli misalkan dari Jakarta, sedangkan kita tuh misalkan rumahnya ada di Demak, atau misalkan kita rumahnya ada di mana ya, ada di Solo, dapat customer dari Jakarta, dapat customer dari Surabaya, dapat customer dari Bandung. Kenapa kok bisa? Gunanya satu, itu adalah menggunakan internet, menggunakan sosial media. Gunanya apa? Untuk mengenalkan produk yang kita jual. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin digital marketing, itu pasti konsepnya saya sederhanakan seperti ini. Ya, jadi yang pertama itu adalah buat kolamnya dulu. Yang kedua, pancing ikan masuknya. Dan yang ketiga, beri ikan makan, lalu ikannya dipanen. Ya. Loh, maksudnya seperti apa, Mas? Kok ada buat kolam, kok ada pancing ikan masuk, dan lain sebagainya. Maksudnya adalah seperti ini. Jadi buat kolam, itu bagaimana kita menyediakan kolam untuk calon customer kita supaya mereka kenal dulu sama kita. Ya, jadi bisa diartikan bahwa kita harus punya sosial media. Ya, paling simpel kita harus bikin sosial media. Mas, sosial media apa yang cocok? Instagram, itu udah pasti cocok semuanya. Saya bilang ya, Instagram itu paling gampang. Atau kalau mungkin lebih effort lagi, boleh bikin TikTok. Karena TikTok juga salah satu platform sosial media yang berkembangnya luar biasa ya di tahun 2020 lalu ya. Seperti itu. Jadi kita buat sosial medianya. Ya. Lalu yang kedua adalah pancing ikan masuk. Supaya orang kenal sama kita, ya kita buat konten. Mas Bram, gimana cara membuat konten? Kalau misalkan Instagram ya berarti pakai grafis, ya. Kalau misalkan TikTok ya sudah pakai video.
Tapi kontennya adalah konten bukan langsung tiba-tiba hard selling. Misalkan jualannya adalah jualan cimol seperti tadi yang dijelaskan sama Mas Rata. Ya jangan tiba-tiba bikin konten tentang ini cimolku harganya 455.000. Kamu kalau misalkan mau beli langsung kontak ke sini ya. Tidak akan laku. Kenapa? Karena orang belum kenal sama kita. Kita adalah brand baru, kita adalah produk baru yang orang pun ini siapa? Seperti itu. Jadi itu juga kesalahan yang paling banyak dilakukan bisnis online itu adalah mereka bikin konten terlalu hard selling. Jadi akhirnya nggak ada orang yang mau nonton. Karena apa? Karena sosial media itu bukan tempat jualan sebenarnya. Sosial media itu adalah tempat berinteraksi. Jadi kalau kita bisa bikin konten yang buat orang untuk berinteraksi antara like, comment, share, dan nonton sampai selesai, konten itu disebar di mana-mana, pasti brand kita itu akan naik. Kuncinya apa? Jangan buat konten jualan dulu kalau di awal-awal. Itu ya, saya titip ke teman-teman UMKM nih. Kalau misalkan mau kontennya naik, please, jangan buat konten hard selling dulu. Oke. Lalu yang ketiga adalah beri makan. Jadi maksudnya beri makan ikan ini seperti apa? Edukasi mereka. Ya, edukasi. Jadi misalkan kita jualannya makanan juga, ya itu juga, misalkan ya ada makanan-makanan yang bisa menguruskan badan, misalkan kayak gitu, untuk biar tambah sehat dan lain sebagainya. Itu edukasi terus mereka. Kita bikin konten-konten yang mengedukasi mereka, kenapa mereka harus beli makanan ini, dan kenapa mereka harus sadar dulu, oh iya ya, ini benar juga, aku harus mengkonsumsi ini biar seperti ini. Contohnya misalkan seperti itu. Ya, jadi beri makan adalah kita edukasi mereka, biar mereka itu butuh. Yang awalnya tadi sudah kenal, sudah follow kita, lalu mereka supaya butuh. Ketika mereka butuh, nah baru deh kita panen. Jadi seperti itu. Konsepnya semua di digital marketing, semua jualan di sosial media pasti seperti ini. Ya, mau apapun itu bidangnya. Nah, sama seperti ini tadi. Ini adalah formula rahasia yang sebenarnya saya nggak akan sebarkan dimanapun kalau nggak webinar ya. Jadi yang pertama adalah ditentukan dulu, kita mau jualan ke siapa. Jadi kalau misalkan ngomong, Mas, cara jualan gimana? Yang pertama bukan mikirin produknya dulu, mikirin tentang marketnya dulu. Ya, kita mau jualannya ke siapa? Kalau kita sudah dapat marketnya, mikir berikutnya adalah di mana market itu berada. Di mana market itu sering menghabiskan waktunya di online. Ya, mereka sering pakai platform apa? Apakah Instagram kah? Apakah Facebook kah? Apakah LinkedIn? Apakah YouTube? Apakah TikTok? Ya, jadi mereka ini sering ngabisin waktunya di mana? Oke. Lalu berikutnya pancing mereka untuk masuk, ya, dengan kita membuat konten-konten. Lalu berikutnya tinggal panen. Nah, seperti itu. Ini formula yang simpel sih, tapi jarang orang gunakan sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan ngomongin tentang inti dari bisnis online itu ada dua doang. Yaitu yang pertama adalah traffic, ya, yang kedua adalah funnel. Apa itu, Mas? Oke, saya gambarkan seperti ini contohnya. Ya, jadi contohnya ini ada orang di awal dan ada orang di akhir, warna biru dan warna merah, di tengahnya ada corong. Ya, jadi inti dari bisnis online itu adalah corong ini adalah bagaimana orang bisa mendapatkan produk kita. Ya, jadi ada sebuah pengertian, sebelum orang beli, orang itu harus tahu dulu ini produknya tahu dari mana. Ya, itu dulu. Jadi contohnya produk orang yang biru nih ya. Orang yang biru ini adalah traffic. Jadi traffic itu bisa diibaratkan juga orang boleh, follower boleh, audience boleh. Ya, bisa dikatakan follower juga salah satu dari traffic. Ya, contohnya deh kalau kita ngomongin siapa influencer sekarang yang nggak bisnis. Semua influencer, semua selebgram, seleb TikTok, kalau sudah followernya banyak, mereka pasti buka bisnis. Kenapa? Karena mereka tahu ini. Mereka punya banyak follower, mereka punya banyak audiens. Ketika mereka jualan, mereka sudah tahu jualannya ke siapa dan siapa yang akan beli. Nah, kesalahannya UMKM biasanya adalah mereka mikirin produknya dulu, lalu bingung, ini masarin ke siapa, kemana? Nah, lebih gampang itu nyari produk daripada nyari market. Itu, ya. Jadi yang pertama adalah traffic. Oke. Lalu yang kedua, ini itulah namanya funnel. Jadi bagaimana orang itu dari awalnya yang nggak kenal, nggak tahu, jadi paham, jadi butuh, dan akhirnya jadi beli. Dan ketika beli, mereka happy dan mereka ngomongin ke temennya, bro, aku kemarin habis beli ini loh di tempat ini. Itu enak rasanya. Nah, kalau kita sudah bisa dapat orang seperti itu, bisnis kita akan autopilot. Nggak perlu yang namanya iklan, ngabisin uang, bakar uang, iklan, endorse, dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu ya kita harus punya traffic sama funnel dulu. Ya. Contoh yang pertama adalah, ini ya pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti bisa dijawab masing-masing ya. Yang pertama adalah, gimana sih calon customer itu bisa menemukan kita, bisa menemukan produk kita, bisa menemukan brand kita. Bagaimana mereka tahunya?
Itu dulu ya. Yang kedua ya, kenapa mereka harus beli di kita dibanding orang lain, dibanding kompetitor? Gitu ya. Yang kedua. Yang ketiga, gimana caranya mereka nggak khawatir lagi kalau beli di kita itu resikonya apa? Ya, itu yang ketiga. Oke, yang keempat, gimana caranya kita bisa gini ya, kalau dijual itu ada intinya gini, jangan sampai kita itu over promise under deliver. Bisa disebut gini juga, jangan kita menjanjikan sesuatu yang berlebihan, tapi ketika produk itu dikasihkan ke customer, itu produknya nggak sesuai yang dijanjikan. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, di sini bagaimana kita bisa membuat produk kita itu melebihi ekspektasi, melebihi apa yang kita janjikan. Jadi supaya customer itu happy. Ketika customer itu happy, gimana caranya mereka mau ngomongin nih produk kita nih supaya ngomongin temannya biar beli. Nah, kalau sudah dapat seperti itu, enak bener nah jualan. Nah, gimana orang tahu produk kita? Itu dulu pertanyaan pertama, ya. Jadi paling gampang adalah ya simple, kita buat sosial medianya. Contohnya di sini ada jualan kue ya di Instagram. Ya simpel deh. Kita buka akun Instagram, kita posting foto-fotonya gitu ya. Dan konten-kontennya pun nggak melulu tentang jualan. Memang fotonya kan foto cake semua, tapi mungkin di caption kita juga bisa kasih cerita kenapa kok ini cake ini bentuknya seperti ini cake ini cocoknya untuk apa. Jadi jangan tiba-tiba ini harganya sekian, bisa diorder langsung nomor HP-nya sekian. Ya itu berlaku 4 tahun yang lalu sih. Tapi kalau sekarang masih seperti itu udah nggak bisa lagi karena digital marketing selalu dinamis. Ya sesimpel. Jadi gimana orang tahu produk kita? Yang pertama jelas harus buat Instagramnya dulu deh. Ya saya bilang buat Instagram dulu, posting foto-fotonya di sana. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah gimana orang beli produk kita. Jadi setelah calon customer tadi itu ngeliat Instagram tuh, nah mereka tertarik, kayaknya aku pengen ini, kayaknya foto-fotonya bagus, kayaknya makanannya enak, gitu ya. Kayaknya fashionnya bagus, bajunya bagus. Gimana caranya aku beli ya? Nah itu harus clear. Bagaimana supaya orang itu beli produk kita? Kita arahkan kemana? Apakah kita arahkan ke WhatsApp? Apakah kita arahkan ke marketplace? Apakah kita arahkan ke website? Nah itu kita harus jelas. Harus satu pintu, ya satu pintu tentukan. Ya, contoh kalau di sini adalah ini jualannya lewat website, ya. Jadi ketika misalkan yang tadi ya itu contohnya disambung sama ini, dia punya website untuk order cake ulang tahun. Jadi ketika customer itu mau order, ya pasti dimasukkannya ke website semua, ya. Jadi ketika buka website, customer kan kepoan, ini kayak apa aja bentuknya, harganya berapa, bisa di custom nggak, cocoknya untuk cowok atau cewek, bisa nggak dikirim ke sini, itu semuanya lengkap di website. Nah jadi kalau kita punya website sendiri, gitu ya, bukan numpang di marketplace, itu kita punya power bahwa kita nggak ada yang namanya perang harga. Ya, jadi kalau misalkan ditanya, Mas Bram senang jualan di mana? Saya ngomong pasti jualan di website sendiri daripada di marketplace, karena di marketplace perang harganya gila-gilaan. Seperti itu sih. Ya, jadi mungkin awal-awal boleh di marketplace, ya boleh banget, tidak apa-apa untuk belajar, tapi ya juga harus dipikirkan bikin website sendiri, gitu ya. Jadi harus jelas ya. Karena saran saya sih bagusnya di WhatsApp deh, di WhatsApp itu paling gampang. Karena kebanyakan kalau orang Indonesia mau beli sesuatu lewat online, itu pasti kan nanya-nanya dulu, ini harganya berapa, dapatnya apa aja, bisa dikirim ke sini enggak, totalnya berapa, transfernya kemana, alamatnya kemana dikirimnya, nah itu panjang banget kalau orang Indonesia. Jadi kalau misalkan kita bisa mengisi kegalauan mereka untuk beli ke kita, itu akan lebih bagus. Karena sebenarnya orang itu beli itu bukan butuh sih, orang itu akan beli kalau pelayanan kita itu enak gitu, kayak teman sendiri. Itu akan mereka awalnya tadi nggak butuh, kayaknya orangnya baik deh, aku beli deh. Ada seperti itu, customer seperti itu ada banyak. Nah, kalau ngomongin jenis traffic, tadi kan aku ngomongin traffic ya, itu ada tiga kategori. Yang pertama cold, yang kedua warm, yang ketiga hot. Ini juga harus dimengerti ya. Jadi biar kita nggak selalu hard selling di sosial media. Yang pertama itu adalah cold, adalah traffic baru, tingkat konversinya kecil. Ya, jadi orang yang belum tahu kita, orang yang belum kenal sama kita, orang yang ini siapa, istilahnya orang asing, ya, itu cold traffic. Kalau orang asing, ya jangan langsung tiba-tiba disuruh beli. Itu ibaratkan kita misalkan saya nih ya, saya ketemu di sana ada cewek yang belum kenal, lalu tiba-tiba saya ngomong, Mbak, nikah yuk, gimana kira-kira? Ya, saya digampar dong, ya kan gitu. Karena siapa kamu kayak gitu, ya, sama seperti jualan, belum kenal, belum apa-apa, tiba-tiba
beli dong ini harganya segini. Ya nggak mau dong, ya sama kan seperti itu. Sama kayak kita makan di resto ada SPG atau sales nyamperin nawarin ini, ya kita risih. Sama seperti itu rasanya sama. Ya, jadi kita harus tahu dulu kemana kita harus jualan, ke siapa kita harus jualan. Yang kedua adalah warm traffic. Jadi traffic sudah pindah channel, sudah nanya-nanya, sudah ada niat untuk beli. Jadi mereka yang awalnya tahu kita dari Instagram masuk ke WhatsApp, ngechat kita di WhatsApp, tanya-tanya di marketplace, itu mereka warm traffic. Ini akan lebih bagus kalau kita jualannya ke mereka daripada ke orang yang asing, belum tahu kita, belum tanya-tanya sama sekali. Seperti itu. Yang ketiga adalah hot traffic, orang yang sudah closing tingkat konversi besar. Ingat ya, orang yang sudah pernah beli sama kita, itu orang yang sudah percaya sama kita. Ini jangan pernah ditinggalkan, jangan pernah dicuekin. Kalau misalkan produk kita produk konsumsi, ya 2 minggu, 3 minggu kemudian ditanyain lagi, disuruh beli, itu nggak apa-apa. Nah, banyak juga UMKM yang saya handle, mereka sudah punya traffic banyak nih, hot traffic customer luar biasa banyak 10.000. Masalahnya apa? Satu, mereka nggak pernah di follow up lagi untuk beli. Loh, itu kan orang-orang yang kenal sama kita, lebih gampang untuk kita prospek supaya beli lagi daripada kita nyari selalu orang asing terus. Nah, itu juga jadi orang-orang yang pernah beli, customer tuh disimpan tuh datanya tuh, disimpan nanti di follow up satu persatu, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat WhatsApp sih yang paling bagus ya. Itu bisa chat atau telepon sih. Ya. Nah, kalau kategori trafficnya itu ada 3 ya. Yang nggak bisa dikendalikan, yang bisa dikendalikan, dan yang dimiliki. Kalau kita ngomongin yang nggak bisa dikendalikan, itu ada 4 contohnya deh, SEO, kayak misalkan ada di Google. Gimana caranya website kita atau jualan kita itu muncul di halaman pertama Google. Contohnya ketika kita jualnya Cimol, di Cimol di Malang, itu munculnya itu kontak kita di paling atas, itu adalah kerjaan SEO, dan itu nggak bisa dikendalikan kan. Berapa orang yang ngeklik setiap hari. Ya, tapi boleh untuk dipakai, boleh banget. Yang kedua, sosial media marketing. Ya, kita nggak bisa tahu sosial media kita, konten-konten kita itu berapa orang yang klik hari itu, berapa orang yang chat hari itu, nggak bisa dikendalikan. Ya, tapi boleh dipakai. Yang ketiga, interview. Pada saat kita interview, masuk TV, masuk podcast, masuk YouTube, dan lain sebagainya, promosiin usaha kita. Berapa orang yang akan masuk ke website kita atau Instagram kita? Ya nggak ada yang tahu. Ya, tapi boleh dipakai. Yang keempat adalah endorse. Endorse itu nggak bisa dikendalikan loh ya, karena endorse itu kita nggak bisa jamin. Misalkan contohnya kayak ke Raffi Ahmad. Bro Raffi, aku mau dong endorse kamu. Aku punya Cimol nih. Tapi aku mau 1.000 orang yang ngeklik dari kamu. Dia nggak akan berani jamin seperti itu. Nggak akan berani jamin. Influencer nggak akan berani jamin endorse-nya akan diklik berapa, akan dibeli berapa orang. Ya, karena nggak bisa dikendalikan. Tapi boleh dicoba. Lalu berikutnya, yang bisa dikendalikan, yaitu Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google Ads. Jadi mereka-mereka ini, perusahaan-perusahaan ini memang ibaratnya gini, book Facebook, aku punya uang 100.000, ya. Kamu bisa ngasih iklan, kamu bisa ngasih orang berapa yang klik di iklanku. Nah, misalkan, oke, kalau misalkan kamu punya uang 100.000, ya aku bisa ngasih 100 orang. Nah, kalau misalkan aku punya uang 1 juta, ya aku bisa ngasih 1.000 orang. Nah, itu bisa dikendalikan, ya. Jadi juga boleh dipakai, ya. Semua Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads juga sama semua. TikTok juga ada yang baru seperti ini. Dan yang dimiliki, ya, traffic yang dimiliki itu misalkan Facebook Pixel kalau misalkan kita punya website sendiri, ya. Jadi singkatnya Facebook Pixel ini adalah sumber data yang mana kalau misalkan ada orang masuk ke website kita, itu kita simpan datanya, bisa kita munculkan lagi iklannya. Contoh, kalau misalkan kita masuk di Tokopedia, kita masuk di Shopee, kita masuk di Zalora, ketika kita sudah buka aplikasi lalu keluar, masuk Facebook, masuk Instagram, pasti iklannya Tokopedia, Shopee atau Zalora, itu gunanya Facebook Pixel. Sama seperti Google Analytics, dan yang ketiga adalah email marketing. Jadi kalau kita punya email marketing, email dari database dari customer kita, itu lebih bagus. Ya, kita misalkan punya 1.000 email atau 10.000 email, ya, atau WhatsApp juga boleh. Ini akan lebih bagus. Kenapa? Karena kalau kita promosi nggak perlu bayar, tinggal blast langsung beres seperti itu. Ya, jadi balik lagi ke awal tadi ya. Yang pertama adalah buat kolamnya, pancing ikan masuk, beri makan, panen. Sesimpel ini doang blueprint digital marketing di Indonesia. Seperti itu. Aku balikan lagi ke MC-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Satyam Bramandita atau Kak Bram. Sama-sama. Aduh, gila informasinya bener-bener lengkap.